itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alex, orang yang pernah menyelidiki kasus ninja sebelumnya. Dia mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat, terlihat sikapnya tidak seperti biasa. Alex sering terlihat ketakutan. Dia memasang kunci di setiap celah rumah mereka. Alex juga memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat. Dia juga memasang lampu di mana-mana. Dia tidak ingin ada bayangan di sekitarnya. Istri Alex juga mengatakan kalau Alex itu dulunya adalah seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alex sangat terlatih untuk menghadapi segala hal. Lalu saat dia menemui suaminya, dia melihat raut wajah suaminya yang begitu pucat dan ketakutan. Lalu suaminya juga sempat menatap istrinya sambil berkata bahwa dia sangat mencintainya. Hingga suatu ketika, terjadilah insiden, di mana semua lampu padam. Lalu semua berakhir. Istri Alex kemudian memberi Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh suaminya. Setelah membuka berkas milik Alex, Mika mendapatkan berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV. Saat disetel terlihat wajah Raizo di dalamnya. Berpindah di apartemen Raizo, dia terlihat berlatih seperti biasanya. Lalu Raizo kemudian teringat dengan masa lalunya. Kembali saat dia menginjak remaja, Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya pertarungan mereka seimbang, sampai ketika lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Raizo. Kemudian Ozuno mendekati Raizo, lalu berkata bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit. Lalu Ozuno menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya sambil menekan bagian dalam perut Raizo. Seketika Raizo berteriak kesakitan, Ozuno menyuruhnya untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu tidak hilang. Namun saat pagi harinya, saat Ozuno menemui Raizo, terlihat dia sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Berpindah ke tempat Mika. Di kantornya, Mika mendapat kabar bahwa ada yang sedang mengawasi mereka, dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikannya. Karena kasus yang mereka tangani bukanlah kasus sembarangan. Karena banyak orang-orang penting dunia yang terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Malam harinya Mika pulang ke rumah. Dia kembali meneliti berkas laporan milik Alex. Saat di perjalanan, Raizo teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko sedang memotong tali bonsai. Lalu Raizo mendekatinya dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya itu. Kiriko mengatakan kalau hati pohon akan tahu kemana mereka harus tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya hati. Sedangkan menurut Kiriko, semua makhluk hidup mempunyai hati. Raizo lalu menjawab lagi, bahwa dirinya tidak mempunyai hati. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo, lalu mengatakan kalau Kiriko mampu mendengar detak jantungnya. Kiriko juga mengatakan kalau jantung Raizo merindukannya. Dia pun masih tidak percaya. Lalu Kiriko meminta Raizo untuk mendengarkan detak jantungnya.